Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 73 sampai halaman 78 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Bab 14 yaitu tentang bangun ruang. Ayo bermain permainan tebak bangun ruang. Mari kita tebak bangun ruang apa yang ada dalam sebuah kotak dengan berbagai petunjuk. Untuk bangun ruang A yaitu prisma segi 4, B tabung, C prisma segi 5, kemudian D yaitu kubus, E prisma segi 3, dan F bola. Perhatikan pada keterangan. Permukaan yang melengkung dan tidak datar disebut sisi lengkung. Bangun yang dibatasi oleh bangun datar atau sisi lengkung disebut bangun ruang. Kita lanjutkan. Ayo kelompokkan bangun ruang A sampai dengan F dengan berbagai cara. Tuliskan cara mengelompokkan dan alasannya. Sebelum kita menyelesaikannya, perhatikan pada pendapat dua siswa berikut. Aku dapat mengelompokkan bangun ruang tersebut dari bentuknya yang runcing atau tidak, dan aku dapat mengelompokkannya dari bentuk bidangnya. Baiklah, kita akan mengelompokkan bangun ruang A sampai dengan F tersebut. Pertama, dikelompokkan bangun ruang tersebut hanya yang dibatasi oleh bidang datar. Untuk bangun ruangnya yaitu bangun ruang A, C, D, dan E. Adapun untuk alasannya yaitu semua memiliki bentuk yang runcing. Berikutnya, kelompok bangun ruang yang hanya dibatasi oleh bidang lengkung, yaitu bangun ruang F. Alasannya karena bangun ruang F tidak memiliki bentuk yang runcing. Berikutnya yaitu bangun ruang yang dibatasi bidang datar dan juga dibatasi oleh bidang lengkung. Bangun ruang tersebut yaitu B. Alasannya adanya bidang datar yang berbentuk lingkaran dan ada bentuk melengkung. Kita lanjutkan yaitu tentang prisma dan tabung. Pada bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar saja, ayo perhatikan bangun ruang yang mempunyai bidang yang sejajar berikut. Mulai dari bangun ruang yang A yaitu bangun ruang prisma segi 4, untuk B prisma segi 3, C prisma segi 5, D prisma segi 6. Kemudian ditanyakan untuk bangun ruang ini berbentuk apakah bidang sejajar yang berwarna atau bagian atas dan bawah yang berwarna. Untuk A berbentuk segi 4, B segi 3, C segi 5, dan D berbentuk segi 6. Berikutnya, bandingkan ukuran setiap pasangan bidang yang sejajar. Untuk setiap pasangan dari bidang yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Berikutnya untuk nomor 2. Berbentuk apakah bidang yang tidak berwarna dan ada berapa banyaknya? Untuk bidang yang tidak berwarna, semuanya berbentuk persegi panjang. Adapun untuk banyaknya atau jumlahnya, A yaitu ada 4, B ada 3, C ada 5, dan D ada 6. Berikutnya yaitu nomor 3. Ditanyakan bidang mana yang tegak lurus. Untuk mengetahui bidang mana yang tegak lurus, perhatikan pada gambar, di mana pertemuan antara bidang yang berwarna atau sisi alas dengan bidang yang tidak berwarna atau sisi tegak membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Oleh karena itu dinyatakan sebagai tegak lurus. Demikian bidang mana yang tegak lurus untuk gambar tersebut yaitu bidang yang berwarna atau sisi alas dan bidang yang tidak berwarna atau sisi tegak. Berikutnya perhatikan pada keterangan. Bangun ruang seperti A, B, C, dan D
disebut prisma. Kedua bidang yang kongruen dan sejajar berprisma disebut sisi alas, dan bidang segi empat yang mengitari alas disebut sisi tegak. Jadi, prisma adalah baut ruang yang mempunyai dua bidang yang sejajar dan kongruen. Jika sisi alas adalah segitiga, segi empat atau segi lima, maka prisma tersebut berturut-turut dinamakan prisma segitiga, prisma segi empat, dan prisma segi lima. Kubus dan balok merupakan jenis-jenis prisma. Berikutnya untuk nomor 4, sebutkan nama bangun A, B, C, dan D. Untuk bangun ruang A namanya yaitu prisma segi 4, B prisma segi 3, C prisma segi 5, D prisma segi 6. Selanjutnya nomor 5, buatlah rangkuman tentang titik sudut, rusuk, dan sisi prisma. Untuk yang pertama yaitu bangun ruang prisma segitiga. Bentuk sisi alasnya yaitu segitiga, adapun untuk bentuk sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kemudian banyak titik sudut. Untuk mengetahui banyak titik sudut, caranya yaitu banyak titik sudut alas dikali 2, atau sama halnya dengan banyak titik sudut bawah ditambah dengan banyak titik sudut atas. Untuk prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga dan ada 2 buah. Bila demikian, untuk mengetahui banyak titik sudut yaitu 3 dikali 2 yaitu 6. Berikutnya yaitu banyak rusuk. Untuk mengetahui banyaknya rusuk yaitu banyak rusuk alas dikali 2 ditambah dengan banyak rusuk sisi tegaknya. Untuk prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, maka banyaknya rusuk untuk alasnya yaitu ada 3. Dan dikali 2 untuk bawah 3, untuk atas 3. 3 dikali 2, kemudian ditambah banyak rusuk sisi tegak. Untuk sisi tegaknya ada 3, maka 3 kali 2 ditambah 3 yaitu 9. Berikutnya banyak sisi. Banyak sisi yaitu sisi alas ditambah sisi tegaknya. Untuk prisma segitiga, alasnya berarti 2, sisi tegaknya 3. 2 tambah 3 yaitu 5. Berikutnya prisma segi 4. Bentuk sisi alas yaitu segi 4, bentuk sisi tegaknya yaitu persegi panjang. Adapun banyak titik sudut, untuk banyak titik sudut yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Berikutnya banyak rusuk. Untuk banyak rusuk yaitu 4 dikali 2, 8 ditambah 4 yaitu 12. Selanjutnya banyak sisi. Untuk banyak sisi yaitu 2 ditambah 4 yaitu 6. Selanjutnya prisma segi 5. Bentuk sisi alas yaitu segi 5, bentuk sisi tegak persegi panjang. Adapun banyak titik sudut yaitu 5 kali 2 sama dengan 10. Adapun untuk banyak rusuk yaitu 5 dikali 2 10 ditambah 5 yaitu 15. Kemudian banyak sisi. Banyak sisi yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berikutnya untuk prisma segi 6. Bentuk sisi alas yaitu segi 6, bentuk sisi tegak persegi panjang. Adapun banyak titik sudut yaitu 6 dikali 2 ada 12. Kemudian banyak rusuk. Untuk banyak rusuk yaitu 6 kali 2 12 ditambah 6 sama dengan 18. Selanjutnya banyak sisi. Untuk banyak sisi yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kita lanjutkan nomor 2. Amati setiap baris pada tabel yang dibuat dalam nomor 1. Tempatkan prisma dengan urutan prisma segitiga, prisma segi 4, dan seterusnya dinyatakan dalam bentuk persegi. Banyaknya titik sudut dinyatakan sebagai berikut. Banyak titik sudut sama dengan persegi dikali 2. Pada prisma segitiga, banyak titik sudut sama dengan persegi kali 2 berarti 3 dikali 2 yaitu 6. Pada prisma segi 4, 4 dikali 2 yaitu 8. Pada prisma segi 5, banyak titik sudut 5 dikali 2 10. Pada prisma segi 6 banyak titik sudut yaitu
6 dikali 2 yaitu 12. Selanjutnya yaitu nomor 1, nyatakan banyak rusuk dengan persegi. Untuk menyatakan banyak rusuk dengan sebuah persegi berarti persegi dikali 2 ditambah persegi sama dengan banyaknya rusuk. Selanjutnya nomor 2, nyatakan banyak sisi dengan persegi. Untuk menyatakan banyak sisi dengan persegi, 2 ditambah persegi. 2 ditambah persegi sama dengan banyaknya sisi. Berikutnya nomor 3, periksalah rumus di atas apakah benar untuk prisma segi 5. Pertama kita akan membuktikan mencari banyak rusuk pada prisma segi 5, yaitu dengan cara persegi dikali 2 ditambah persegi. Persegi, karena ini prisma segi 5 maka perseginya adalah 5 dikali 2 ditambah 5. 5 kali 2 yaitu 10 tambah 5 sama dengan 15. Kita lihat ke tabel apakah pada prisma segi 5 banyaknya rusuk ada 15. Ternyata benar. Berikutnya membuktikan mencari banyak sisi pada prisma segi 5, yaitu 2 ditambah persegi sama dengan banyak sisi. Kita buktikan 2 ditambah 5 yaitu 7. Apakah benar? Kita lihat ke tabel, ternyata banyak sisinya juga ada 7, berarti benar. Selanjutnya nomor 3, amatilah setiap kolom pada tabel yang dibuat dalam nomor 1. Diskusikanlah apa hubungan antar bilangan pada kolom titik sudut, rusuk, sisi, dan prisma segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Pada prisma segi 3 banyak titik sudut 6, banyak rusuk 9, banyak sisi ada 5. Pada prisma segi 4 banyak titik sudut 8, banyak rusuk 12, banyak sisi 6. Pada prisma segi 5 banyak titik sudut 10, banyak rusuk 15, banyak sisi 7. Pada prisma segi 6 banyak titik sudut 12, banyak rusuk 18, dan banyak sisi ada 8. Kita perhatikan dulu apa yang disampaikan oleh siswa. Pada prisma segi 3, jumlah dari banyak titik sudut dengan banyak sisi tegak yang terhubung sama dengan banyak rusuk. Dari apa yang disampaikan siswa, kita nyatakan untuk banyak titik sudut dalam bentuk persegi, banyak rusuk yaitu lingkaran, banyaknya sisi dalam bentuk belah ketupat. Untuk mencari banyak sisi, yaitu lingkaran dikurangi persegi ditambah 2 sama dengan belah ketupat. Untuk mencari banyak sisi tegaknya, lingkaran dikurangi persegi. Adapun untuk mencari banyak sudut, yaitu lingkaran dikurangi belah ketupat ditambah 2 sama dengan persegi atau banyak sudut. Kemudian untuk mencari banyak rusuk, yaitu persegi ditambah belah ketupat dikurangi 2 sama dengan lingkaran. Berikutnya nomor 4, ayo amati bangun-bangun di bawah. Bangun berikut merupakan bangun ruang tabung. 1. Apa jenis bidang yang membatasinya? Yaitu bidang datar yang sejajar berbentuk lingkaran dan bidang lengkung sebagai sisi tegaknya. Berikutnya nomor 2, bandingkan bentuk dan ukuran dari dua sisi yang sejajar. Untuk dua sisi yang sejajar berbentuk lingkaran dan memiliki ukuran yang sama. Berikutnya perhatikan pada keterangan, bangun seperti ditunjukkan di samping kanan disebut tabung. Dua sisi kongruen yang sejajar berbentuk lingkaran disebut sisi alas, dan bidang lengkung yang mengitari alas disebut sisi tegak. Panjang garis yang menghubungkan dua alas dan tegak lurus dengan kedua alas prisma atau tabung berturut-turut dinamakan tinggi prisma atau tinggi tabung. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.